Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, atas segala karunia-Nya. Kita masih bisa merasakan nikmat iman, ihsan dan tentunya Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan dakwahnya, akhirnya ilmu yang diajarkan beliau sampai kepada kita pada saat ini. Banyak sekali perjuangan kaum muslimin pada zaman dahulu, perjuangan yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Perjuangan yang diiringi dengan darah dan keringat. Kita sebagai kaum muslimin hendaklah kita mengetahui perjalanan dan perjuangan para kaum terdahulu, agar hal tersebut bisa membuka mata kita bahwa dahsyatnya Islam pada zaman dahulu yang dirasa pada saat ini redup entah kemana. Salah satu kota yang terkenal pada zaman itu, kota yang menjadi pusat peradaban, dengan bangunan-bangunan yang megah dan kokoh. Dengan kemajuannya, kota ini tak pernah berhenti dibicarakan orang pada saat itu. Kota Baghdad. Baghdad dahulu dihuni oleh kerajaan Babilonia kuno tahun 500 sebelum Masehi, dan menjadi perebutan pemerintahan oleh Persia, Yunani, dan Romawi. Baghdad menjadi ibu kota Republik Irak sejak tahun 1932 dan merupakan kota terbesar di wilayah negara Irak modern dan salah satu kota terbesar di Timur Tengah. Baghdad juga menjadi pusat kebudayaan, pendidikan, industri, ekonomi dan perdagangan serta politik dan pemerintahan Republik Irak. Nama Baghdad sudah dikenal sebelum masa Islam. Para penulis modern umumnya cenderung mengakui nama itu berasal dari bahasa Perancis yang berarti pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada juga penulis lain yang menyebutnya berasal dari bahasa Arab. Sebuah dokumen dari masa Hammurabi, seorang raja Babilonia, menyebutnya Baghdadu. Ini menunjukkan bahwa nama itu sudah digunakan sebelum Hammurabi. Namun, nama itu tetap digunakan pada zaman Islam. Kota Baghdad merupakan peninggalan dinasti Sasaniyah yang dilindungi oleh dinding atau benteng yang tebal dengan 4 buah pintu gerbang menuju kota Basrah, Kufah, Syria, dan Khorasan. Alangkah indah dan megahnya kota ini pada zaman itu. Akan tetapi, mengapa sekarang sedikit yang tersisa dari masa-masa emasnya kota ini? Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan memaparkan bagaimana kaum muslimin pada akhirnya menaklukkan wilayah Baghdad. Wilayah penaklukan kian luas, termasuk kota kembar Basrah dan Kufah. Tatkala pasukan dipimpin oleh Shuraih bin Amir, Utbah bin Ghazwan, Iyad bin Ghanam, daerah-daerah yang dikuasai Roma, Persia dan Armenia juga berhasil ditaklukkan. Penyebaran dan dakwah Islam dipusatkan di Basrah dan di Kufah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim Abu Musa al-Asy'ari ke Basrah serta Abdullah bin Mas'ud ke Kufah. Ulama-ulama dari Madinah berdatangan ke kota kembar itu, juga ke kota Mosul yang terletak di jalur perdagangan antara timur dan barat. Khalifah Umar menerapkan kebebasan beragama dan berbahasa Arab, namun hal ini cepat diterima oleh masyarakat dan penganut Islam menjadi mayoritas di kota Baghdad itu sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pasca Bani Umayyah jatuh di dinasti Abbasiyah, dinasti Abbasiyah tampil dan membangun Baghdad sebagai pusat pemerintahan, dan sejak kepemimpinan Abu Ja'far al-Mansur, khalifah kedua dinasti Abbasiyah, Baghdad merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi, perdagangan, peradaban, dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Puncak kejayaan dinasti ini dicapai pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah al-Makmum. Perkembangannya, Baghdad tumbuh menjadi kota metropolitan terbesar di Timur Tengah. Pada abad ke-9, kota seluas 40 km persegi sudah berpenduduk 300.000 sampai 500.000 orang. Baghdad jauh lebih besar dibanding kota besar lainnya yang pernah ada seperti Ctesiphon, Diyala, Konstantinopel, dan Istanbul. Pada masa Abbasiyah, Baghdad tumbuh menjadi pusat kegiatan ekonomi, basis perdagangan internasional, sangat produktif dan kosmopolitan untuk ukuran saat itu. Masjid-masjid, istana dan rumah para ulama dan sarjana difungsikan sebagai tempat belajar. Maka dalam waktu tidak lama Baghdad, Basrah, Kufah, dan Mosul berkembang menjadi pusat peradaban
dan pengembangan berbagai cabang ilmu. Keempat kota ini banyak melahirkan ulama dan tokoh pemikir, serta ribuan intelektual yang siap menyebar ke berbagai negara Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi selama bertahun-tahun berdiri, akhirnya kota ini jatuh dan hancur dikarenakan oleh orang-orang yang lalai. Tidak ada satupun yang tersisa dari kota ini. Setelah hancur, jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol pada tahun 1258 bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut lenyap pula di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Di antara catatan sejarah mengenai kebiadaban orang-orang Mongol ialah catatan sejarawan terkemuka Ibnu Athir dan ahli geografi Yaqut Al-Hamawi. Menurut mereka, tokoh-tokoh muslim terkemuka, amir, panglima perang, tabib, ulama, budayawan, ilmuwan, cendekiawan, ahli ekonomi dan politik serta saudagar kaya raya tewas dalam keadaan mengenaskan. Kepala mereka dipenggal, dipisahkan dari badan karena khawatir ada yang masih hidup dan berpura-pura mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melalui ulasannya Umair Kapra menggarisbawahi kesimpulan utama dari kajian Ibnu Khaldun bahwa peradaban muslim era klasik bukan mundur karena ajaran Islam, melainkan lebih disebabkan oleh kemerosotan kualitas masyarakatnya. Umair menulis dunia muslim kehilangan momentum pembangunan yang muncul berkat Islam, sehingga tidak berhasil mengatasi guncangan eksternal yang dihadapinya. Pendapat di atas melihat faktor internal lebih berpengaruh pada kemunduran peradaban Islam di era klasik. Namun ada beberapa faktor umum yang bisa dicermati, disarikan dari ulasan ilmiah karya Umair Kapra dan beberapa faktor sumber lainnya. Yang pertama itu faktor internal. Dari berbagai banyaknya, yang pertama adalah lemahnya otoritas politik, pemberontakan dan perpecahan internal, kemerosokan moral dan sebagainya. Dan masih banyak lagi. Dari faktor eksternal juga masih banyak. Ada invasi dari luar negeri, hilangnya wilayah muslim dan sebagainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kota Baghdad pada masa kejayaan Abbasid merupakan salah satu pusat kebudayaan ilmu dan sebagainya. Namun seiring berlalunya waktu, banyak aspek penting dari masa kejayaan tersebut telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam masa sejarah. Tapi masih ada saksi bisu sejarah masa keemasan Baghdad ini. Di antaranya warisan kepemimpinan intelektual, perpustakaan Bait al-Hikmah, arsitektur dan infrastruktur dan sebagainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baghdad, ibu kota Irak, adalah salah satu kota bersejarah yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah. Baghdad adalah kota yang telah melalui banyak fase sepanjang sejarahnya pada masa kejayaan Abbasid sampai sekarang. Baghdad pada masa kini adalah sebuah kota yang menggabungkan unsur-unsur modernitas dengan warisan sejarah yang kaya. Meskipun pernah mengalami masa perang dan ketegangan politik, kota ini telah berjuang untuk pulih dan mengembangkan diri dalam berbagai dekade terakhir. Baghdad pada masa kini adalah kota yang berusaha untuk merekonsilisasi masa lalu yang penuh sejarah dengan tantangan dan peluang masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari fitnah dan amal buruk. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.